Nah, Risma tuh ingat ya kata-kata Aristoteles bahwa kita tidak bisa mengubah seseorang, tapi kita bisa mengubah diri kita untuk kemudian mempengaruhi orang lain. Gitu. Jadi perubahan itu sebenarnya datang dari diri kita. Jadi gak apa-apa, gak usah peduliin respon orang lain mau diajak atau enggak. Yang penting kitanya aja yang bergerak. Nanti yang lain pun yang satu frekuensi bakalan ngikutin kita. HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat jiwa HG Podcast. Relung perjalanan hidup. Yes banget. Tentunya kali ini HG Podcast berkolaborasi dengan Tim Lab Komunikasi dan Multimedia FDKI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Your Voice, Our Future. Di episode HG Podcast kali ini kita membawakan salah satu tema yang sangat menarik karena kita akan membahas tentang merupakan pembahasan yang sangat luar biasa dan inspiratif tentang dari hal yang kecil akan berdampak besar dan memberikan kebahagiaan bagi sekitar. wow. Nah teman-teman, kan pasti kita sering berpikir gitu kalau misalnya pengen melakukan sesuatu perubahan, perlu ada sesuatu yang besar yang kita lakukan untuk dapat berdampak di sekitar kita. Tapi di tema kali ini kita akan ulik lebih dalam tentang bagaimana sih hal kecil juga bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk mengulik hal tersebut di sini kita sudah ada narasumber, yaitu salah satu anggota ya, salah satu staf dari kolaborator kebaikan ID, ada Teh Lisma Amelia. Nah, biar teman-teman lebih dekat lagi nih, kita kenalan dulu sama Teh Lisma. Monggo Teh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lisma Amelia, salah satu staf dari komunitas kolaborator kebaikan ID, dan saya diamanahi sebagai sekretaris 3 gitu ya di bidang agenda atau penjadwalan di komunitas seperti itu. Wow. Sebelumnya selamat datang ya Kak ya, di sini kita ngobrol-ngobrol nih tentang komunitas yang Kakak ikuti. Nah Kak, boleh tahu nggak sih Kakak itu di sini sudah berapa lama sih? Oke, Lisma sendiri itu bergabung dengan komunitas KKID ya, disingkatnya KKID, itu dari bulan September. Jadi pas waktu Lisma momennya KKN gitu ya di semester 7. Jadi Lisma ikut bergabung ke komunitas ini, dan sebetulnya tuh sudah dari lama udah nyari tahu informasi tentang komunitas ini, dan momennya alhamdulillahnya dapat di tahun kemarin gitu. Dan ya 2025, dan sekarang sudah kurang lebih setengah periode gitu ya, tinggal setengah periode lagi seperti itu. Oke, berarti sudah lumayan lama ya, atau bisa terbilang baru sih sebenarnya ya. Tapi dari kakak sendiri, apa sih yang memotivasi kakak untuk ikutan komunitas KKID ini? Oke, motivasi dari Lisma sendiri, sebetulnya yang pertama Lisma tuh pertama kali ikutan komunitas. Jadi keseringan organisasi yang Lisma sering ikut itu yang ada di kampus, di dalam kampus, itu seperti HMJ dan lain sebagainya. Nah, ada challenge tersendiri bagi diri Lisma, pengen deh ikutan komunitas yang ada di luar kampus, gimana pengalaman di sana atau ketemu sama orang-orang baru di sana, kan pasti lebih banyak gitu, lebih beragam backgroundnya, entah itu dari aktivis, ada yang sudah bekerja gitu, jadi akan sangat banyak pengalamannya untuk diri Lisma sendiri. Itu yang kemudian memotivasi Lisma untuk tergabung ke KKID ini. Oke, jadi bukan ada dorongan tersendiri ya Kak untuk men-challenge, menantang diri sendiri, bahwasanya Kalisma ini tadinya sering banget berkulik di dunia internal organisasi gitu kan, tapi karena ada keinginan untuk keluar dari zona nyaman seperti itu, untuk langsung mengikuti komunitas kolaborator ID ini. Nah nih Kak, apa sih komunitas kolaborator ID ini gitu kan? Terus juga aku juga maksudnya mengulik di Instagram itu kayak tentang ya seputar apa gitu. Boleh dong dijelaskan? Oke, jadi komunitas KKID sendiri ini tuh komunitas wadah gitu buat generasi muda yang memang berfokus kepada beberapa aspek, entah itu di bidang keagamaannya, di bidang lingkungannya gitu ya, di bidang lain-lain gitu, ada beberapa yang kita fokuskan. Dan ini tuh lintas, maksudnya nggak cuma dari mahasiswa aja, tapi
anak-anak muda yang memang nggak kuliah juga bisa ikutan gitu, selagi dia punya niat yang baik dan pengen berkembang di komunitas ini, kita menampung hal itu kayak gitu. Dan KKID juga ini sudah berdiri berarti kurang lebih 6 tahun di tahun 2026 ini, karena berdiri di tahun 2020 seperti itu. Dan yang menariknya KKID ini tuh berangkat dari komunitas yang memang lingkupnya dulunya mahasiswa. Kebetulan kan Risma mewakili dari CEO-nya ya, Kak Omar Kotpaniti. Jadi Kak Omar dulu tuh seneng gitu diskusi bareng mahasiswa, bareng teman-temannya. Kemudian ada inisiatif untuk membentuk komunitas supaya komunitas ini bisa berkembang lebih luas gitu, lebih banyak orang yang bisa ikut ke komunitas ini dan lebih banyak program-program kebaikan yang bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain, seperti itu. Oke, berarti emang pada dasarnya mahasiswa itu kan ada salah satu tugas gitu kan, yaitu pengabdian dari mahasiswa yang circle sendiri mungkin yang ngobrol-ngobrol nih tentang masalah sosial atau sebagainya, ternyata nemulah oh ini nih bisa nih dijadiin komunitas karena kita punya visi misi yang sama gitu kan ya. Nah berarti dari Kak Omar nih sebagai CEO ya, founder dari KKID, apa sih latar belakang yang membuat founder Kakak Omar itu akhirnya membentuk komunitas KKID ini? Ya, sebetulnya setiap tujuan ataupun visi misi yang kemudian dibangun itu selalu berangkat dari keresahan atau berangkat dari permasalahan yang memang di Cirebon sendiri, khususnya KKID kan berdiri di Cirebon ya, seperti itu. Di Cirebon itu belum banyak gitu komunitas yang bergerak khususnya di generasi muda yang lingkupnya tuh mencakup yang keagamaan tadi, lingkungan tadi, terus juga dan aspek yang lainnya. Nah itulah yang kemudian Kak Omar tuh mempunyai niat, visi gitu untuk membentuk komunitas yang bisa melingkupi banyak hal seperti itu. Berarti banyak lingkup yang pengen Kak Omar ajak gitu ya, supaya di berbagai aspek pun kena gitu perubahannya gitu. Nah selanjutnya nih Kak, kalau mau ikut bergabung dalam volunteer KKID atau pengen ajak collab gitu, Iya. gimana sih alurnya? Oke, dari KKID sendiri sebetulnya kolaborasi itu kan ada dua cara ya. Ada dari internal ke eksternalnya atau dari pihak eksternal ke kitanya. Jadi kalau dari kitanya, pertama kita dari KKID sendiri kan biasanya dalam 1 tahun itu program apa nih yang bakalan kita jalani seperti itu, atau di tengah periode misal ada program yang kita buat gitu ya, dan mitra amanah nih yang sekiranya cocok dengan program kita. Misalkan ada salah satu program clean up gitu ya di program lingkungan. Nah kita mengajak untuk komunitas-komunitas yang notabene lingkungan itu untuk berkolaborasi dengan kita. Kitanya yang biasanya bisa dari obrolan santai misalkan antar teman gitu ya, atau dengan surat secara resmi ke komunitas tersebut seperti itu. Nah adapun dari pihak eksternal ke kitanya itu biasanya lewat Instagram kayak gitu, lewat sesama teman yang dekat dengan KKI seperti itu. Share dong Kak nama username. Oh iya, jadi IG-nya itu namanya Kolaborator Kebaikan ID. Oke, bisa dicek ya teman-teman ya. Selanjutnya nih, kira-kira di dalam kolaborator kebaikan ini ada berapa divisi sih Kak? Jadi di KKID itu ada 3 divisi. Oke. Jadi urutannya tuh kan ada CEO, kemudian turun ke sekretaris. Sekretaris ada 3, ada sekretaris di bidang persuratan, administrasi, ada di bidang keuangannya, dan ada di bidang agendanya. Nah, kemudian turun lagi menjadi 3 divisi. Ada divisi kolaborasi gitu ya, divisi lingkungan, kemudian ada divisi media seperti itu. Oke, tentunya di sini juga terstruktur ya, ibaratnya juga tidak hanya komunitas kan, bahkan komunitas kan terkenal dalam maksudnya di ini dengan tidak terikat oleh ADART gitu kan, namun di sini lebih lebih ya mungkin lebih agak terstruktur tapi namun tidak terikat gitu ya, betul. bisa disebutnya juga. Tapi dari ada CEO, ada sekretaris, bahkan ada divisi-divisi lain nih Kak, yang menurut apakah dari setiap kinerja, setiap staf, setiap anggota itu ada reward ataupun ada penghargaan dari setiap program kerja yang telah dilakukan atau yang telah direalisasikan? Gimana nih kalau misalkan apakah ada penghargaan seperti itu gitu? Untuk stafnya sendiri Iya. seperti itu. Ya, kebetulan kita tuh jadi di komunitas KK itu menariknya gitu ya, berbeda dengan organisasi yang lain kan biasanya LPJ atau laporan
pertanggungjawaban itu kan biasanya di akhir tahun ya atau di akhir periode. Nah KKID itu pakai sistemnya tuh 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali itu kita melaksanakan LPJ untuk kemudian mengevaluasi dan juga membenahi kira-kira program mana yang harus kita susun ulang atau harus diperbaiki lagi seperti itu. Dan nantinya tidak akan ada LPJ akhir tahun kita atau akhir periode. Jadi setiap 3 bulan sekali terus diupdate terus dievaluasi seperti itu. Dan bentuk penghargaan untuk stafnya sendiri tuh momennya ada di 3 bulan atau triwulan gitu ya. 3 bulan itu di biasanya Kak Omar dan juga sekretaris 1 itu mendiskusikan kira-kira dari 3 bulan ini mana nih staf yang aktif gitu ya, programnya yang berjalan dengan baik. Nah itu yang kemudian diberikan apresiasi, entah itu berupa reward kecil-kecilan, barang dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, jadi ternyata tidak hanya sekedar bekerja juga, tetapi juga kita sebenarnya di KKID juga ada yang namanya sebagai penghargaan gitu, bentuk reward gitu, yang mana bagi tim ataupun teman-teman staf yang telah mengerjakan dan merealisasikan program kerjanya dengan baik seperti itu. Jadi lebih semangat gitu ya Wah, anggota yang lainnya buat iya. terus maju terus naik gitu daripada proker yang tahun-tahun atau bulan-bulan yang lalu. Nah Kak, dari kakak sendiri nih kan udah berjalan kurang lebih setengah tahun ya tadi. Ya, ngerti. Kegiatan apa aja sih yang menurut kakak itu paling berkesan gitu di hati dan di pikiran kakak? Wah, bagi Lisma yang paling berkesan tuh momennya ada di akhir tahun kemarin di Desember kalau nggak salah ya. Jadi ada program di mana kita tuh mengikuti salah satu funding Paragon gitu ya, salah satu PT terbesar di Indonesia gitu ya. Nah mereka tuh kan ngadain program untuk komunitas gitu yang punya program sudah berjalan 2 tahun konsisten gitu ya, baik di bidang lingkungan, sosial dan lain sebagainya, untuk kemudian diajukan proposalnya kegiatan tersebut dan nantinya akan mendapatkan pendanaan dari Paragon. Nah selain pendanaan dari Paragon, mereka juga kemudian menurunkan staf-staf dari Paragonnya atau yang disebut dengan Paragoningan untuk membantu program tersebut seperti itu. Dan alhamdulillahnya di Cirebon sendiri cuma ada 2 komunitas nih yang lolos ke Paragon itu, dan salah satunya gitu ya adalah komunitas KKID ini. Tepuk tangan. Karena kekonsistenan dari staffnya juga mungkin ya, kan udah dari lama tapi selalu konsisten melakukan proker-proker yang terbukti lah tuh jadinya pas ada acara dari Paragon dulu. Betul. Tapi dari kolaborator kebaikan ini ada cabangnya nggak sih Kak selain di Cirebon? Kebetulan karena kita tuh kan awalnya komunitas. Nah kemarin di awal tahun kita tuh udah launching yayasannya. Jadi sudah ada payung hukumnya yang memang bukan komunitas biasa aja gitu ya, tapi memang kita sudah resmi secara hukum itu ada yayasannya seperti itu. Dan baru di Cirebon, dan mungkin insya Allah ke depan semoga bisa berkembang lebih banyak di daerah-daerah yang lainnya. Amin. Oke, jadi di sini juga ada yang menaungi atau badan hukumnya, Kak, udah ibaratnya legal gitu, udah sah gitu ya ibaratnya mah. Tapi sejauh ini KKID menurut kacamata Karisma nih, apakah ada sesuatu hal yang sangat-sangat mengembangkan atau membantu Karisma dalam perjalanan selama di studi di Cirebon ini gitu, boleh diceritakan? Berarti lebih ke feedback untuk Lisma ya mungkin ya. Yang pertama, Lisma tuh kan anaknya lumayan seneng berinteraksi gitu dengan masyarakat, dengan orang lain, dan karena KKID ini tuh punya banyak program yang kaitannya dengan masyarakat. Nah, itu yang membuat Lisma mungkin lebih tumbuh gitu ya di organisasi ini untuk mengenal gimana background masyarakat pesisir, gimana yang ada di daerah misalkan pegunungan, yang Kuningan, Majalengka dan lain sebagainya gitu ya. Dan potensi-potensi Lisma yang lain juga bisa berkembang ya. Salah satunya mungkin diundang untuk ke podcast ini mewakili KKID. Ini juga salah satu kesempatan yang luar biasa, dan terima kasih tim HG Podcast sudah mengundang KKID. Terima kasih juga KKID sudah mau datang ke sini gitu ya, menceritakan atau membagikan pengalaman dari kakak sendiri gitu. Lanjut nih Kak, kalau tadi kan kakak bilang kalau kegiatan dari KKID itu kan banyak yang berinteraksi langsung dengan sosial atau masyarakat gitu. Pasti ada tantangannya gitu. Boleh nggak di spill ke kita? Iya. Salah satu yang Lisma mungkin kaget ya, karena Lisma tuh dari Sukabumi kan ya, dari pantai selatan yang notabene tuh
sebetulnya bukan pesisir sebetulnya ya, karena Risma tuh rumahnya cukup jauh juga dari pantai. Nah di Cirebon ini kan daerahnya pesisir sekali ya, karakternya juga beda gitu ya. Kalau Sukabumi mungkin notabene Sunda semua, kalau Cirebon kan ada dua kebudayaan, Jawa dan juga Sunda. Nah itu salah satu tantangan bagi Lisma untuk gimana ya menyesuaikan diri sama masyarakat Cirebon, karena kan ada yang notabene masyarakat yang di pesisir mungkin karakternya lebih tegas atau maksudnya nggak sehalus mungkin orang-orang yang Sunda gitu ya, punya karakter tersendiri gitu ya. Nah itu jadi bahan gimana ya Lisma bisa beradaptasi langsung dengan mereka. Itu sih dari segi komunikasi yang pertama, untuk memahami karakter mereka terlebih dahulu. Dan pembelajaran yang membekasnya untuk masyarakat sendiri ini sih lebih ke kayak kita jangan kemudian mudah tersinggung dengan sikap mereka, karena kita kan sebagai orang pendatang atau orang baru yang baru mengenal mereka, kita harus welcome terlebih dahulu seperti itu. Kita harus yang justru mungkin menyapa terlebih dahulu masyarakat, karena kan masyarakat kadang nggak tahu harus seperti apa. Kadang kebutuhan kan datang dari kita ya, untuk misalkan mengadakan program di salah satu wilayah, berarti otomatis kitanya yang harus mau beradaptasi, mau berdialog, mau berdiskusi dengan masyarakat. Seperti itu. Itu sih tantangannya di komunikasi. Kalau itu kan tantangan dari masyarakat gitu ya, masyarakat yang beragam gitu. Tapi kalau dari internalnya ada nggak sih hambatan dalam menjalankan komunitas KKID ini? Dari staffnya gitu ya, Iya. dari internalnya. Kebetulan KKID itu kan yang tadi Risma di awal bilang itu banyak backgroundnya ya, ada dari yang sudah bekerja, ada yang S2 gitu, ada yang masih S1 gitu ya, bahkan ada yang mungkin nggak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, karena kita punya kesibukan masing-masing, otomatis kita yang harus bisa meluangkan satu sama lain waktu. Misalkan ada program nih KKID, berarti kita harus bisa meluangkan waktu untuk bisa kumpul bareng dan menjalankan proker-proker dari KKID seperti itu. Hambatannya lebih ke istilah waktu gitu untuk bisa kita kumpul, karena susah sekali rasanya kalau punya kesibukan masing-masing tuh ketemu tuh kayak wah hal yang sangat luar biasa, anugerah gitu. Oke, selain ingin kumpul, karena kan macam-macam ya, beragam. Iya. Ada yang mahasiswa, ada yang masih udah fresh graduate, ada yang Betul. kerja dan lain sebagainya, berbeda latar belakang gitu kan. Dan itu untuk berkumpul, berbaur menjadi satu butuh waktu ya, ternyata buat merealisasikan kegiatan gitu. Betul. Kalau misalkan sebagai Karisma sendiri gitu kan, apakah ada sesuatu hal yang ketika dilakukan ketika turun lapangan gitu beserta staf lainnya, namun di sisi lain masyarakat punya harapan ke KKID gitu, dan harapan tersebut justru belum nyata terrealisasi gitu. Apa sih yang dilakukan dari kolaborator ID ini untuk menghadapi harapan masyarakat ke komunitas ini sendiri? Oke, berarti Gitu. harapan dari masyarakat yang memang mungkin ekspektasinya Iya. jauh lebih tinggi gitu ya. Betul. Oke, salah satu program kita tuh ada yang namanya tuh kemarin tuh yang Paragon itu kan clean up gitu ya di pesisir pantai gitu, ataupun di sungai-sungai. Masyarakat kan berharap kayak kenapa nggak berkelanjutan aja terus ada clean up. Tapi kan sebagai komunitas KKID yang dari diksi kata pertamanya juga kolaborasi, kita mengkolaborasikan supaya kebaikan ini tuh tidak berhenti di kita, dan harapannya tuh bisa yang lain juga ikut kolaborasi. Jadi nggak hanya dari KKID pengennya yang bisa menggerakkan gitu masyarakat untuk sama-sama peduli dengan lingkungan, dengan pendidikan, dengan sosial, tapi hayu gitu komunitas yang lain juga bisa loh kolaborasi bareng-bareng. Kita kalau kita jalan sendiri kan rasanya berat ya, dan mungkin bakalan lama gitu untuk bisa mencapai hal tersebut. Nah, dengan kolaborasi ini kuncinya kita bisa memangkas waktu yang panjang itu bisa jadi lebih efektif, lebih bisa berjalan dengan lancar gitu, keresahan-keresahan atau permasalahan yang ada di masyarakat itu. Jadi kebaikannya tidak hanya berhenti di KKID aja, tapi ada keberlanjutan kebaikan yang mana itu estafet Iya, gitu ya, betul. ibaratnya mah tidak hanya berhenti sampai sini aja, tidak hanya sampai situ aja gitu. Harapannya sih ingin mengalir gitu kan ya kebaikannya, dan itu akan jikapun kolaborator ini sendiri itu pasti nggak bisa gitu kan. Perlu adanya gandengan dan bersinergi gitu antara beberapa elemen dan pihak lain ya, seperti itu. Oke, Kak, itu kan kakak di kolaborator kebaikan ID itu banyak kegiatan-kegiatannya nih.
Nah, terus untuk terjun ke masyarakat, rata-rata proker itu didasari oleh penemuan masalah di tempat tersebut, atau ada sebuah situasi di mana masyarakat tempat A datang ke kakak ID buat minta dilakuin sesuatu. Ada nggak sih situasi kayak gitu? Sejauh yang Lisma ketahui ya kebanyakan program itu kadang berawal dari kitanya. Kalau misalkan ada program yang permintaannya dari masyarakat, mungkin salah satunya tuh yang misalkan di pantai tersebut tuh sangat kotor dan informasi tersebut itu kemudian tersampaikan ke salah satu anggota kami. Nah, kemudian berembuklah kami untuk misalkan ayo kita ngadain program clean up di pantai ini karena pantai ini masyarakatnya tuh udah memang nggak bisa gitu kalau bergerak sendirian, butuh komunitas yang bisa menggerakkan semuanya seperti itu. Seperti itu biasanya sih lewat anggota gitu ya. Dan kebanyakan program kerjanya itu dari kita-kitanya yang melihat permasalahan di masyarakatnya gitu. Oke, berarti sejalan kayak yang tadi kakak bilang, kalau misalnya masyarakat tuh sebenarnya bisa aja langsung ngelakuin, tapi nggak ada penggeraknya gitu. Nah, kan di setiap daerah itu punya orang-orang muda gitu kan. Betul. Tapi ada juga orang-orang muda yang bingung nih mau melakukan apa nih pertama buat menggerakkan masyarakat di sekitarnya. Dari pengalaman kakak, kira-kira ada nggak sih cara buat mereka gitu supaya bisa memulai untuk menggerakkan masyarakat di sekitarnya tanpa komunitas gitu misal? Oke, dari anak muda itu sendiri berarti nih Maya yang ada di satu daerah. Sebetulnya ini kayaknya bukan tantangan di satu daerah aja ya, kayaknya di seluruh Indonesia mungkin ya, atau di berbagai daerah yang kita temui gitu ya. Pasti anak-anak muda sekarang tuh mungkin ada yang sudah kesibukannya di luar kota, yang sering ngerantau, dan ketika pulang ke rumah dia sebetulnya punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan dan juga harapan-harapan impian baik di kampungnya supaya bisa lebih maju, lebih berkembang. Nah, salah satu caranya itu bisa dengan kita semisal di lingkungan kampung kita ada nih pasti satu angkatan yang sama seumuran gitu, diajak dari mulai ya obrolan biasa gitu, bisa diajak ayo kita ngadain program ini. Jadi berawal dari kita yang ngajak dulu tuh, dari teman ke teman, kemudian kita kumpul bareng dan mendiskusikan kira-kira program apa ya yang mau kita lakukan untuk kampung kita misalkan, supaya kampung kita ini bisa lebih maju dan bisa berkembang gitu. Dari kitanya internalnya untuk mengajak dulu teman-teman dekat gitu ya. Biasanya kalau misalkan dari teman-teman dekat yang satu frekuensi itu bakalan dengan mudah untuk akar rumputnya tuh bergeraknya lebih cepat gitu, dibanding kayak misalkan kita bisa aja ngajak komunitas dari luar, tapi kalau misalkan kita nggak punya teman yang satu frekuensi itu akan agak susah seperti itu. Berkelanjutannya tuh nanti bakalan lebih sulit gitu ya. Iya betul. Mungkin awal emang iya nih jadi, tapi nanti selanjutnya nggak ketemu karena jauh dan sebagainya. Tapi dengan mengajak tetangga lah minimal ya, teman-teman seumuran pasti bisa gitulah muncul satu gerakan baru atau satu motion, penggerakan lah gitu, penggerakan baru buat merubah kondisi kampung halaman sendiri. Oke. Selanjutnya itu gimana sih Kak harapan yang yang ingin Kakak ID inginkan dari mendirikan suatu komunitas ini gitu, buat kedepannya buat orang-orang sekitar dan masyarakat seperti apa? Oke, harapan dari kakak ID sendiri seperti halnya latar belakang komunitas ini berdiri dan juga visi misinya ya, kami berharap nanti semakin banyak gitu ya orang-orang masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, entah dalam berbagai aspek manapun gitu ya, supaya seperti halnya tujuan dari Indonesia sendiri yaitu untuk Indonesia emas di tahun 2045, walaupun ada yang bilang Indonesia cemas dan lain sebagainya, tapi kita ini dari satu komunitas, mungkin banyak komunitas lain masih punya harapan gitu, cahaya kecil yang semoga ini tidak padam dan lebih memancar lagi ke orang-orang sekeliling kita supaya lebih peduli terhadap anak-anak muda khususnya, masyarakat, supaya kita bisa saling berkolaborasi dalam kebaikan dan menebar kebermanfaatan lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi tujuannya itu ingin berkolaborasi, bersinergi dan kerjasama dalam hal kebaikan gitu. Karena ada suatu hadis mengatakan khairunas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Terakhir nih Kak, untuk pesan-pesan orang-orang bingung ya, pemuda-pemuda bingung nih, yang kadang yang tadi sebenarnya agak relate sama pertanyaan aku sebelumnya. Kan ada yang bingung untuk melakukan sesuatu tuh
langkah awalnya apa gitu. Nah, apa sih pesan-pesan dari Kak Lisma untuk memunculkan kembali motivasi agar mereka yang bingung ini bisa mulai bergerak? Oke. Ini pas banget sama pesan yang Lisma terima di waktu malam tadi ya. Tiba-tiba ada yang DM, ada yang curhat aja gitu ya tiba-tiba. Katanya teh aku tuh pengen gitu ya ngajak kebaikan orang-orang sekelilingku, tapi ketika mereka diajak kebaikan itu kenapa ya mereka tuh justru nggak mau gitu, malah kayak ya akunya sendiri lagi kayak gitu. Nah, Lisma tuh ingat ya kata-kata Aristoteles bahwa kita tidak bisa mengubah seseorang, tapi kita bisa mengubah diri kita untuk kemudian mempengaruhi orang lain gitu. Jadi perubahan itu sebenarnya datang dari diri kita. Jadi gak apa-apa, gak usah peduliin respon orang lain mau diajak atau enggak, yang penting kitanya aja yang bergerak. Nanti yang lain pun yang satu frekuensi bakalan ngikutin kita. Lisma selalu menganalogikan bahwa manusia itu seperti magnet, dia akan menarik siapapun yang memang satu frekuensi sama dia, yang satu visi sama dia. Dan jangan pernah bersedih kalau misalkan kita belum ketemu nih teman yang pas atau lingkungan yang pas. Suatu saat pasti ketemu kok gitu jalannya, kayak gitu. Apalagi hal-hal kebaikan pasti ketemu lagi sama yang kebaikan juga. Keren ya. Quote of the day, mulai aja dulu. Nah, gitu. Ya itu. Oke. Terakhir nih teman-teman, pesan-pesan dari insight kita yang udah kita dapetin dari Kak Lisma adalah berbuat baik itu sebenarnya suatu kebutuhan. Karena manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Karena ingat hukum tabur tuai itu pasti ada. Oke. Terima kasih teman-teman Sobat Jiwa yang sudah menonton episode kita kali ini. Terus nantikan episode-episode yang menarik lainnya di minggu-minggu ke depan. Terima kasih juga untuk Kak Lisma yang sudah meluangkan waktunya hadir di HG Podcast pada pertemuan kita pada hari ini. Sekian dari kami, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast Relung Perjalanan